Hai, kembali lagi bersama saya Dew Agung Pratama. Pada episode keempat ini kita akan mereview sebuah buku karangannya Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Ya, buku ini buku yang cukup laris ya, terjual di pasaran, dan juga buku ini banyak sekali motivasi-motivasi bagaimana cara kita untuk menghadapi sebuah kehidupan ini. Ya, setiap masalah itu pasti ada pada setiap diri manusia. Namun yang membedakannya adalah bagaimana setiap manusia itu menyikapinya. Ya, ada yang nggak peduli, ada yang tidur, dan lain-lain. Namun di buku ini bagaimana si Mark Manson itu ya memberikan kita pandangan lain, memberikan kita pendekatan yang berbeda. Yang dimaksud dengan bodoh amat itu seperti apa? Namun bodoh amat di sini perlu kita garis bawahi, itu bukan berarti kita nggak peduli, bukan berarti kita ya males, tapi bodoh amat di sini adalah bagaimana kita menyikapi suatu masalah itu harus memilih-milih mana yang urgen, mana yang nggak urgen, gitu maksudnya. Oke, baiklah, kita akan sedikit mereview poin-poin besar dalam buku ini. Yang paling utama adalah sikap bodoh amat. Sikap bodoh amat ini dimaksud adalah kita itu nggak usah khawatir dalam mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Setiap hari, setiap jam, menit, bahkan detik, mau nggak mau, kita itu harus mengambil sebuah keputusan. Namun apa masalahnya? Masalahnya kita itu takut untuk mengambil sebuah keputusan terkadang. Ya, takut gagal, takut jadi omongan orang lain. Namun yang dimaksud sikap bodoh amat ini, jangan khawatirlah dengan apa yang bakal kamu hadapi, keputusan apa yang bakal kamu ambil ketika dalam diri kamu ada value yang akan mendorong kamu untuk berani menyikapi sesuatu itu. Yang poin selanjutnya itu adalah bodoh amat dengan kehidupan orang lain. Ya, terkadang kita ini ya sebagai manusia sering sekali mengusik kehidupan orang lain, padahal itu nggak penting buat kita. Ya, kita sering melihat orang itu, wah dia hebat sekali, dia keren sekali, wah dia inilah, padahal itu nggak penting loh buat hidup kita ini. Tapi bagaimana kita bisa memperdulikan diri kita dengan kehidupan kita sendiri? Nggak usahlah mengusik hidup itu orang lain itu ketika itu nggak ada maknanya, nggak ada pentingnya untuk diri kita secara pribadi. Ya, poin-poin selanjutnya itu adalah tujuan. Apa sih tujuan? Terkadang kita ini bingung untuk menentukan tujuan kita, dan terkadang orang itu ada tujuan, namun apakah dia sudah siap untuk mencapai tujuan itu? Ya, apakah kita siap berkorban untuk mencapai tujuan itu? Apakah kita siap gagal? Apakah kita siap menderita untuk mencapai sebuah tujuan itu? Namun poin pentingnya bukan di sana. Poin pentingnya itu adalah bagaimana kita mampu untuk menikmati sebuah proses perjuangan itu, maka kita akan bahagia. Ya, jadi maksud Mark Manson ini menikmati sebuah proses perjuangan itu, maka kita akan bahagia. Dan poin lainnya itu adalah tidak usah peduli dengan semua hal. Ya, terkadang kita terlalu peduli dengan banyak hal, namun kita lupa hal-hal yang penting
dalam diri kita. Karena apa? Karena manusia ini itu dia nggak bisa banyak fokus. Manusia ini hanya bisa fokus dalam satu hal. Ya maka fokuslah untuk mencapai tujuan itu, untuk menghadapi sebuah kehidupan itu. Dan yang poin lainnya itu adalah bagaimana kita mampu untuk menganalisis diri kita secara pribadi, menganalisis value diri kita, menemukan hal-hal penting dalam diri kita, nilai apa yang ada dalam diri kita ini untuk menghadapi hidup itu. Ya mungkin itu sedikit gambaran besar atau poin-poin besarnya dalam buku ini. Ya bodoh amat itu bagaimana kita berani untuk mengambil sebuah keputusan, berani untuk menerima sebuah resiko. Ya kita nggak usah khawatirlah dengan apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita sikapi. Bagaimana kita berani untuk menikmati sebuah proses itu, maka kita akan bahagia. Ya mungkin itu cukup dulu sekian untuk anak-anak muda, dan juga orang tua juga bolehlah baca buku ini, karena buku ini sangat menarik, sangat memotivasi diri kita untuk menghadapi realita kehidupan ini. Ya buku ini sangat recommended untuk kita semua kalangan yang ada. Buku ini banyak sekali terjual dimanapun tempatnya. Di Gramedia buku ini juga ada dijualnya, di toko-toko online juga ada. Tapi ingat, harus beli yang orisinil ya, jangan yang KW-KW-an, karena kita juga harus menghargai seorang penulisnya itu. Mungkin cukup dulu untuk episode pada hari ini, dan sampai bertemu kembali. Salam literasi, mari kita sama-sama menyebar virus membaca di negeri kita ini. Salam perjuangan.